Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai sistem akuntansi aset tetap. Dan di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 5, dan saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Felisa Vega Santiana dengan nomor NPM akhir 114. Lalu Eka Widianti, yaitu saya sendiri dengan nomor NPM 085. Ada Vila Wahidatul dengan NPM 086. Wahyu Kristianto dengan nomor NPM 087. Ada Aprilia Tanjung dengan nomor NPM 099. Dan yang terakhir Yuveka Talita dengan NPM 105. Di sini saya, Felisa Vega Sentiana dengan NPM lahir 114 akan membuka materi mengenai sistem akuntansi aset tetap. Aset tetap mempunyai karakteristik yang berbeda dengan aset lancar. Jika aset lancar dikendalikan pada saat konsumsinya, pengendalian aset tetap dilaksanakan pada saat perencanaan perolehan aset tersebut. Hal ini disebabkan banyak pengeluaran yang terkait dengan aset tetap yang tidak harus dilakukan karena berupa committed cost yang dalam masa pengoperasian aset tetap jenis biaya tersebut tidak dapat dikendalikan oleh manajemen melalui kewenangan yang dimilikinya. Karena pengendalian aset tetap dilakukan pada saat perencanaan perolehannya, sistem akuntansi aset tetap menyediakan mekanisme otorisasi sejak saat perencanaan sampai dengan saat pelaksanaan perolehan aset tetap. Aset tetap itu sendiri adalah aset perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun, dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Aset ini mempunyai wujud sehingga seringkali aset tetap ini disebut dengan aset tetap berwujud atau tangible fixed asset. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai karakteristik transaksi aset tetap. Nah, transaksi aset tetap itu memiliki 3 karakteristik. Yang pertama adalah frekuensi terjadinya transaksi yang mengubah aset tetap relatif sedikit dibandingkan dengan transaksi yang mengubah aset lancar. Namun, umumnya menyangkut jumlah rupiah yang besar. Jadi, walaupun transaksinya lebih sedikit, tapi kadang jumlah rupiahnya itu besar. Selanjutnya, karakteristik yang kedua adalah pengendalian aset tetap dilaksanakan pada saat perencanaan perolehan aset tetap, sehingga sistem otorisasi perolehan aset tetap diterapkan pada saat perencanaan perolehan dan pada saat pelaksanaan rencana perolehan aset tetap. Lalu yang terakhir, ada pengeluaran yang terkait dengan aset tetap itu dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama ada pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure dan pengeluaran modal atau capital expenditure. Nah, pengeluaran pendapatan itu dibebankan sebagai beban pada periode akuntansi terjadinya, sedangkan pengeluaran modal diperlakukan sebagai tambahan harga perolehan aset tetap dan dibebankan sebagai beban dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat pengeluaran modal tersebut. Oleh karena itu, manajemen perusahaan itu perlu merumuskan kebijakan akuntansi untuk membedakan pengeluaran yang berhubungan dengan aset tetap ke dalam 2 golongan, yaitu pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai transaksi yang mengubah aset tetap. Transaksi yang terkait dengan aset tetap terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama, transaksi yang mengubah akun aset tetap. Yang kedua, ada transaksi yang mengubah akun akumulasi penyusutan aset tetap yang bersangkutan. Dan transaksi yang mengubah akun beban reparasi dan pemeliharaan aset tetap. Nah, jenis transaksi yang mengubah akun aset tetap terdiri dari transaksi perolehan seperti pembelian, pembangunan, dan sumbangan. Lalu ada pengeluaran modal, revaluasi, pertukaran, penghentian pemakaian, dan penjualan. Nah, yang kedua, jenis transaksi yang mengubah akumulasi penyusutan pada aset tetap itu terdiri dari penyusutan, penghentian pemakaian, penjualan, dan pertukaran. Dan yang terakhir, jenis transaksi yang mengubah akun beban reparasi dan pemeliharaan aset tetap adalah konsumsi berbagai sumber daya seperti bahan baku dan suku cadang, sumber daya manusia, energi,
peralatan, dan sumber daya lain untuk kegiatan reparasi dan pemeliharaan aset tetap. Perkenalkan, nama saya Aprilia Tanjung dengan NPM akhir 099. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi perolehan, yang dimana ada aset tetap, bukti kas keluar yang akan dibayar. Selanjutnya aset tetap dalam konstruksi, bukti kas keluar yang dibayar. Selanjutnya aset tetap dalam konstruksi, persediaan suku cadang, gaji dan upah, biaya overhead pabrik yang dibebankan. Aset tetap dalam konstruksi, aset tetap, dan modal sembarangan. Ini ada transaksi pengeluaran modal. Aset tetap dan bukti kas keluar yang akan dibayar. Aset tetap, persediaan suku cadang, gaji dan upah, biaya overhead pabrik yang dibebankan. Transaksi penyusutan aset tetap, yaitu biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran, akumulasi penyusutan aset tetap. Transaksi penghentian pemakaian aset tetap, akumulasi penyusutan, rugi penghentian pemakaian aset tetap, transaksi reparasi dan pemeliharaan aset tetap, beban reparasi dan pemeliharaan, bukti kas keluar yang akan dibayar, beban reparasi dan pemeliharaan, persediaan suku cadang, gaji dan upah. Selanjutnya, manajemen aset tetap. Wewenang yang dimiliki oleh bagian aset tetap adalah 1. Menempatkan aset tetap di tangan fungsi pemakaian aset tetap. Yang kedua, memberikan otoritas pemindahan aset tetap dari fungsi satu ke fungsi lainnya. Yang ketiga, memberikan otoritas penghentian pemakaian aset tetap. Yang keempat, memberikan otoritas pengiriman aset tetap ke pihak luar untuk keperluan reparasi. Oke, pada slide kali ini saya akan sedikit menerangkan tentang struktur kode aset tetap. Jadi, aset tetap ini memiliki struktur kode yang dimana ada 6 struktur kode yang saya akan bahas. Yang pertama ada golongan aset tetap. Ini adalah sebuah golongan-golongan yang dimana setiap golongannya itu termasuk struktur kode aset tetap. Lalu yang kedua ada jenis aset tetap. Yang ketiga ada tahun perolehan. Jadi ini tuh bagiannya tuh sebuah perolehan yang diperoleh dari tahun tersebut. Lalu ada fungsi yang dimana di dalamnya itu ada fungsi-fungsi dari kode aset tetap. Lalu ada lokasi. Lokasi adalah sebuah tempat dari kode aset tetap. Lalu ada yang terakhir probability. Jadi ada 6 aset. Yang pertama ada golongan aset tetap, jenis aset tetap, tahunan perolehan, lalu fungsi, lokasi, sama probability. Nah, itulah struktur kode aset tetap, kode yang ada di aset tetap tersebut. Seperti itu. Kita akan next ke slide selanjutnya. Nah, di bagian slide ini tadi kan sudah dijelaskan mengenai struktur aset tetap. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai penggolongan aset tetap. Jadi
aset tetap ini digolongkan menjadi 5 penggolongan. Yang pertama ada tanah dan perbaikan tanah, land and land improvement. Yang kedua ada gedung dan perbaikan gedung atau building and building improvement. Yang ketiga ada mesin dan peralatan pabrik. Dan yang kelima ada mebel. Lalu yang keenam ada kendaraan. Jadi aset tetap ini tuh dibedakan menjadi banyak jenis ya yang sesuai saya sebutkan tadi. Jadi gak selalu kayak aset tetap ini sama penggolongannya gitu. Setiap aset tetap itu berbeda-beda penggolongannya. Ada yang termasuk mebel, ada yang termasuk kendaraan, ada yang termasuk tanah dan perbaikan tanah, terus ada yang termasuk gedung dan perbaikan gedung, lalu juga ada mesin dan peralatan mesin, seperti itu. Jadi biasanya kayak seseorang yang tidak mengenal penggolongan aset itu kayak dia ngeklaim kalau misal aset tetap itu semua sama, tapi ternyata berbeda ya teman-teman. Jadi kita bisa belajar dan kita bisa membedakan kalau aset tetap tanah berarti itu berbentuk tanah. Kalau misal gedung itu berarti berbentuk bangunan. Kalau misal mesin jadi ya berbentuk mesin gitu, mesin untuk pabrik. Lalu kalau mebel ya berbentuknya seperti mebel. Dan kalau kendaraan ya berbentuknya seperti transportasi, seperti itu. Kita akan next ke selanjutnya. Nah, setelah tadi sudah dijelaskan, saya jelaskan dari awal kayak struktur kode aset tetap, lalu ke yang penggolongan aset tetap, lalu di sini saya akan menerangkan jenis-jenis aset tetap. Tidak hanya itu, jadi sesuai dengan namanya, aset tetap itu memiliki jenis-jenis tersendiri. Ada beberapa jenis yang saya akan sebutkan. Yang pertama, jenis pertama adalah mesin ketik manual. Yang kedua, poin kedua ada mesin ketik elektronik. Lalu yang ketiga ada mesin potong kertas. Yang keempat ada mesin penghancur kertas. Yang kelima ada mesin fotokopi. Yang keenam ada mesin cetak komputer. Lalu yang ketujuh yang sebelahnya, poin pertama itu ada komputer. Poin kedua ada overhead projector. Lalu yang ketiga ada TV monitor. Dan keempat ada slide projector. Lalu yang kelima ada movies video. Itulah tadi jenis-jenis aset tetap gitu. Jadi kayak ada mesin ketik manual itu jenis aset tetap ya. Terus ada mesin ketik elektronik, ada mesin potong kertas, mesin penghancur kertas, mesin fotokopi, mesin cetak komputer. Lalu komputer itu termasuk aset tetap juga. Overhead projector, lalu TV monitor, slide projector, dan movie studio. Itulah tadi kayak jenis-jenis aset tetap gitu. Gambarannya jenis-jenis aset tetap seperti itu. Kita akan next ke selanjutnya. Nah, pada bagian ini tadi sudah saya singgung di slide yang struktur kode aset tetap yang ada tahun perolehan. Nah, saya akan menjelaskan di bagian slide ini, saya akan menjelaskan mengenai tahun perolehannya. Seperti itu. Jadi pada dasarnya di aset tetap ini tahun perolehannya itu diambil 2 angka terakhir dan dicantumkan dalam kode aset tetap. Jadi kayak gini, misalnya mesin fotokopi itu diperoleh pada tahun kayak 1992. Nah,
Pada angka yang keempat dan yang kelima, dalam kode aset tetap dicantumkan angka 92. Jadi kayak 1992 itu kayak diambil cuman 92-nya aja. Seperti itu. Nah, kode tahunan perolehan ini akan dengan cepat memberikan informasi umur aset dan tetap sampai dengan aset tertentu. Seperti itu ya. Jadi kayak cara pengambilan tahun perolehannya itu diambil dari angka terakhir, dua angka terakhir pada tahun tersebut. Kayak misal nih, mesin penghancur kertas diperoleh pada tahun 2013. Nah, 2013 otomatis yang diambil dalam tahun perolehannya itu cuman 13-nya saja, seperti itu. Dan itu kayak memberikan, udah otomatis memberikan informasi umur aset tetapnya sampai dengan aset tertentu, seperti itu guys. Oke, materi yang selanjutnya itu ada fungsi. Kode fungsi itu memudahkan pembebanan beban penyusutan aset tetap ke dalam biaya produksi, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Nah, karena dalam perusahaan manufaktur itu ada 3 fungsi pokok, maka kode fungsi ini disusun sebagai berikut. Yang pertama itu ada produksi, yang kedua ada administrasi, dan juga administrasi dan umum, serta yang ketiga itu ada pemasaran. Nah, yang selanjutnya itu ada lokasi. Kode lokasi yang dirinci itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada daerah, ada gedung, ada lantai, ada juga nomor kamar. Nah, yang selanjutnya itu ada portability. Nah, portability ini itu aset tetap digolongkan menurut kemudahan ya, dan dapat atau tidaknya aset tetap dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Yang pertama itu ada portable atau dapat dibawa dengan tangan manusia. Yang kedua yaitu ada movable, itu dapat dipindahkan dengan bantuan peralatan. Nah, yang ketiga itu ada fixtures. Nah, yaitu melekat pada aset tetap lain. Nah, yang selanjutnya itu ada dokumen yang digunakan. Nah, dokumen yang digunakan ini yang pertama yaitu ada surat permintaan otorisasi investasi atau expenditure authorization request atau authorization for expenditure. Nah, investasi dalam aset tetap itu biasanya meliputi jumlah rupiah yang relatif besar dan mencakup keterikatan dana dalam jangka waktu yang relatif panjang. Maka pengendalian aset itu dilakukan melalui perencanaan yang matang. Nah, perencanaan pengeluaran investasi itu dalam aset tetap dimulai dengan diajukannya usulan investasi kepada manajemen puncak melalui staf direksi. Usulan investasi diteliti kelayakannya teknis dan ekonomisnya. Nah, hasil studi itu yang kelayakan itu suatu usulan investasi yang dituangkan. Yang selanjutnya itu ada surat permintaan reparasi. Nah, dokumen ini itu berfungsi sebagai perintah dilakukannya reparasi yang merupakan pengeluaran modal. Nah, yang selanjutnya itu ada surat permintaan transfer aset tetap. Nah, dokumen ini itu berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi transfer aset tetap. Nah, yang selanjutnya ada surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap. Nah, dokumen ini itu berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi penghentian aset pemakaian aset tetap. Nah, yang selanjutnya itu ada surat perintah kerja. Nah, dokumen ini itu memiliki 2 fungsi. Yang pertama itu sebagai perintah dilaksanakannya pekerjaan tertentu mengenai aset tetap dan sebagai catatan yang dipakai untuk mengumpulkan biaya pembuatan aset tetap. Nah, yang kedua itu dokumen ini tuh biasanya digunakan sebagai perintah kerja pemasangan aset tetap
yang dibeli, pembongkaran aset tetap yang dihentikan pemakaiannya. Nah, yang selanjutnya itu ada surat order pembelian. Nah, dokumen ini itu diterbitkan oleh fungsi pembelian yang merupakan surat untuk memesan aset tetap kepada pemasok. Untuk pembelian aset tetap yang melibatkan jumlah investasi yang besar, umumnya pemilihan pemasok itu dilakukan melalui proses tender terbuka. Nah, yang selanjutnya itu ada laporan penerimaan barang. Nah, dokumen ini diterbitkan oleh fungsi penerimaan setelah fungsi melakukan pemeriksaan kualitas mutu dan spesifikasi aset tetap yang diterima dari pemasok. Nah, selanjutnya itu ada faktur dari pemasok. Nah, dokumen ini itu merupakan tagihan dari pemasok untuk aset tetap yang dibeli. Yang selanjutnya itu ada bukti kas keluar. Nah, dokumen ini merupakan perintah pengeluaran kas yang dibuat oleh fungsi akuntansi setelah dokumen surat permintaan otorisasi investasi, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok diterima dan diperiksa oleh fungsi tersebut. Nah, selanjutnya itu ada daftar penyusutan aset tetap. Nah, daftar ini berisi jumlah beban penyusutan aset tetap yang dibebankan dalam periode akuntansi tertentu. Nah, dokumen ini itu merupakan dasar untuk pembuatan bukti memorial untuk pencatatan beban penyusutan yang dibebankan dalam periode akuntansi. Nah, yang terakhir itu ada bukti memorial. Nah, dokumen ini itu digunakan sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penyusutan aset tetap, harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun, penghentian pemakaian aset tetap, dan belanja modal. Oke, pada slide ini menjelaskan mengenai 3 komponen penting dalam sistem pengelolaan aset tetap, yaitu ada catatan akuntansi yang dimana dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kartu aset tetap, di mana kartu aset tetap ini merupakan catatan utama yang mencatat identitas, nilai, lokasi, dan umur manfaat aset tetap. Lalu jurnal umum, yaitu tempat dicatatnya transaksi keuangan terkait perolehan, penggunaan, hingga pelepasan aset tetap. Dan yang terakhir ada registrasi bukti kas keluar, di mana digunakan untuk mencatat pengeluaran kas yang berhubungan dengan pembelian atau pengeluaran aset tetap. Lalu ada fungsi terkait, di mana fungsi terkait ini dibagi menjadi 8. Yang pertama ada fungsi pemakai, lalu ada fungsi penelitian dan pengembangan, ada direktur yang terkait, yang keempat ada direktur utama, yang kelima fungsi pembelian, yang keenam fungsi penerimaan, yang ketujuh fungsi aset tetap, dan yang terakhir ada fungsi akuntansi. Nah, jadi di fungsi terkait ini pihak-pihak atau bagian yang berperan dalam siklus aset tetap, mulai dari pengguna aset, tim penelitian dan pengembangan, hingga fungsi akuntansi dan aset tetap. Nah, masing-masing fungsi tersebut bertanggung jawab dalam tahapan yang berbeda, seperti pengajuan, pengadaan, pencatatan, hingga pengawasan penggunaan aset. Lalu yang terakhir ada jaringan subsistem, dan di jaringan subsistem ini terdiri dari beberapa proses penting, seperti ada sistem pembelian aset, lalu ada sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri, ada sistem pengeluaran modal, sistem penghentian pemakaian aset tetap, lalu ada sistem transfer aset tetap, dan ada sistem revaluasi aset tetap, serta ada sistem akuntansi penyusutan aset tetap. Nah, dari beberapa proses penting jaringan subsistem ini juga tujuannya itu ialah untuk menciptakan alur kerja dan pelaporan yang efisien serta menghindari kesalahan pencatatan atau penyalahgunaan aset. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur pengendalian internal. Unsur pengendalian internal ini ada 4. Pertama adalah organisasi, yang kedua ada sistem otorisasi, yang ketiga adalah prosedur pencatatan, yang terakhir adalah praktek yang sehat. Nah, di organisasi ini ada 2, yaitu fungsi pemakai harus terpisah dan fungsi akuntansi
fungsi pemakai harus terpisah dan fungsi akuntansi aset tetap. Yang kedua, transaksi perolehan, penjualan, dan penghentian pemakaian aset tetap harus dilaksanakan oleh lebih dari satu organisasi yang bekerja secara independen. Yang kedua, terus kita akan ke sistem otorisasi. Nah, sistem otorisasi ini ada 7. Yang pertama itu ada anggaran investasi yang diotorisasi oleh rapat umum pemegang saham. Yang kedua ada surat penerimaan otorisasi investasi, surat penerimaan otorisasi reparasi, surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap, dan surat permintaan transfer aset tetap yang diotorisasi oleh direktur yang bersangkutan dan direktur utama. Yang ketiga ada surat perintah kerja diotorisasi oleh kepada departemen yang bersangkutan. Yang keempat adalah surat order pembelian diotorisasi oleh penjabat yang berwenang. Yang kelima adalah laporan penerimaan barang yang diotorisasi oleh fungsi penerimaan. Yang keenam adalah bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Yang terakhir adalah bukti memorial diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi. Nah, yang ketiga, prosedur pencatatan. Nah, prosedur pencatatan ini ada 1, yaitu perubahan akun kartu aset tetap harus didasarkan pada bukti kas keluar atau bukti memorial atau surat permintaan transfer aset tetap yang dilampirkan dengan dokumen pendukung yang lengkap yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Nah, yang terakhir adalah praktek yang sehat. Nah, praktek yang sehat ini ada 4. Yang pertama adalah secara periodik dilakukan pencocokan fisik aset tetap dengan kartu aset tetap. Yang kedua adalah penggunaan anggaran investasi sebagai alat pengendalian investasi dalam aset tetap. Yang ketiga adalah penutupan asuransi aset tetap terhadap kerugian. Yang keempat dan yang terakhir adalah kebijakan akuntansi tentang pemisahan pengeluaran modal dengan pengeluaran pendapatan. Ini adalah bagian alir dokumen jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi aset tetap. Nah, bagian alir ini ada 7, yaitu pertama sistem pembelian aset tetap, yang kedua ada sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri, yang ketiga adalah sistem pengeluaran modal, yang keempat adalah sistem penghentian pemakaian aset tetap, yang kelima adalah sistem transfer aset tetap, yang keenam adalah sistem revaluasi aset tetap, dan yang ketujuh adalah sistem pencatatan aset tetap. Pertama kita dari sistem pembelian aset tetap terlebih dahulu. Nah, sistem pembelian aset tetap ini karena transaksi perolehan aset tetap berkaitan dengan anggaran modal, maka diperlukannya otorisasi dari direksi. Nah, transaksi pembelian aset tetap dimulai dengan permintaan otorisasi investasi dari pemakai aset tetap yang diajukan kepada direksi. Nah, direksi akan memberikan otorisasi investasi berdasarkan terjadinya anggaran modal untuk pembelian aset tetap yang diminta dan kondisi keuangan perusahaan. Nah, bagian utang membuat bukti kas keluar berdasarkan laporan penerimaan barang, faktur dari pemasok, surat order pembelian, dan surat pemberian otorisasi investasi. Nah, bukti kas keluar yang dicatat oleh bagian utang untuk dalam registrasi bukti kas keluar dengan jurnal aset tetap pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Nah, selanjutnya itu ada sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri. Nah, sistem ini itu dirancang untuk mencatat harga pokok aset tetap yang diperoleh perusahaan dari pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan. Work order merupakan dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan biaya konstruksi. Jika suatu aset tetap dibangun sendiri telah selesai, maka bukti memorial dipakai sebagai dokumen sumber untuk mencatat harga pokok aset tetap ke dalam kartu aset tetap dan jurnal umum. Konsumsi bahan dan suku cadang serta konsumsi jam tenaga kerja oleh bagian reparasi dan pemeliharaan diinformasi ke bagian jurnal untuk dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal yaitu aset tetap dalam konstruksi kepada persediaan bahan, persediaan suku cadang, dan gaji dan upah.
Selanjutnya, berdasarkan data jumlah harga pokok aset tetap yang dihitung tersebut, bagian kartu aset tetap membuat bukti memorial, yaitu bukti memorial dikirimkan ke bagian jurnal untuk dicatat sebagai jurnal umum. Nah, yaitu jurnalnya adalah aset tetap pada aset tetap dalam konstruksi. Nah, selanjutnya ada sistem pengeluaran modal. Nah, sistem ini dirancang untuk mencatat tambahan harga pokok aset tetap dengan adanya pengeluaran modal. Sistem pengeluaran modal memerlukan dokumen surat permintaan otorisasi reparasi dari manajemen puncak. Selanjutnya itu ada sistem penghentian pemakaian aset tetap. Nah, sistem ini dirancang untuk mencatat pengurangan harga pokok dan akumulasi penyusutan aset tetap yang digantikan pemakaian serta keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat penghentian pemakaian aset tetap tersebut. Nah, penghentian pemakaian aset tetap ini dicatat dalam kartu aset tetap ke dalam kartu aset tetap dan dicatat oleh bagian jurnal. Nah, pencatatannya adalah akumulasi penyusutan aset tetap, rugi penghentian pemakaian aset tetap pada aset tetap. Nah, selanjutnya itu ada sistem transfer aset tetap. Nah, sistem ini dirancang untuk mencatat transfer aset tetap dari suatu pusat pertanggungjawaban ke pusat pertanggungjawaban yang lain. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan transfer aset tetap adalah surat permintaan transfer aset tetap. Nah, aset tetap ini tidak mengubah harga pokok aset tetap dan akumulasi penyusunan aset tetap yang bersangkutan, namun hanya dicatat data lokasi baru aset tetap tersebut di dalam kartu aset tetap. Nah, selanjutnya adalah sistem revaluasi aset tetap. Nah, sistem ini dirancang untuk mencatat transaksi revaluasi atau penilaian kembali aset tetap. Nah, dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan adalah bukti memorial. Nah, bagan alir dokumen sistem revaluasi aset tetap ini ada 3. Ya, yang pertama ada prosedur permintaan penghentian aset tetap, yang kedua prosedur penghentian pemakaian aset tetap, dan yang ketiga adalah prosedur pencatatan revaluasi aset tetap. Nah, yang terakhir adalah sistem pencatatan penyusutan aset tetap. Nah, sistem ini dirancang untuk mencatat biaya penyusutan aset tetap. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan adalah bukti memorial. Nah, bagan alir dokumen sistem pencatatan penyusutan aset tetap ini memiliki 2, yaitu pertama prosedur pembuatan daftar penyusutan aset tetap dan yang kedua adalah prosedur pencatatan penyusutan aset tetap.